Sejak ribuan tahun lalu, manusia meninggalkan jejak yang tersembunyi di bawah tanah, alat-alat, tulang, bahkan sisa kebudayaan. Dari temuan itulah, kita membuka kembali lembaran sejarah. Dalam video ini, kita akan melihat pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologinya. Simak videonya ya. Zaman batu. Yang pertama ada zaman batu tua, Paleolitikum. Alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah. Pada masa ini, manusia bertahan hidup dengan mengumpulkan makanan, food gathering, dan hidup secara nomaden, berpindah-pindah. Ada dua kebudayaan. Yang pertama, ada kebudayaan Pacitan. Alat-alat batu dari Pacitan ditemukan oleh Van Koningswalk tahun 1935 di Pacitan, Jawa Timur. Contoh alatnya, chopper, kapar perimbas, alat serpih, atau flakes. Yang kedua, ada kebudayaan Ngandong. Contoh alatnya, kapak-kapak genggam dari batu, alat-alat dari tulang dan tanduk hewan. Yang kedua adalah zaman batu tengah atau Mesolitikum. Alat-alat yang dihasilkan mirip dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Pada masa ini manusia hidup semi-nomaden, di mana sebagian manusia telah hidup menetap di goa. Goa yang dijadikan tempat tinggal ini disebut Apris-Sausroche. Tiga bagian penting kebudayaan Mesolitikum adalah P1. People culture atau alat kebudayaan kapak genggam. Yang kedua adalah bone culture atau alat kebudayaan dari tulang. Yang ketiga adalah flakes culture atau kebudayaan alat serpih. Kecoken Modinger atau tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Alat-alat batu sudah diasah sehingga hasilnya sudah lebih halus. Pada masa ini, manusia hidup menetap dan sudah bisa menghasilkan makanan sendiri, food producing. Masyarakatnya juga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau saling berdagang. Alat-alat atau barang yang ada, contohnya kapak lonjong dan perhiasan dari batu. Yang keempat adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Alat yang dihasilkan berupa bangunan besar yang digunakan untuk tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Alat atau bangunan yang dihasilkan adalah menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, kubur batu, punden berundak, dan arka batu. Selanjutnya ada zaman logam. Yang pertama, zaman tembaga. Bangsa Indonesia diduga tidak mengalami zaman tembaga karena tidak ada penemuan peninggalan sejarah dari zaman tembaga. Yang kedua, zaman perunggu. Zaman perunggu adalah periode prasejarah yang ditandai dengan penggunaan perunggu untuk membuat peralatan dan senjata. Pada periode ini, manusia sudah bertempat tinggal, menetap, dan memiliki keahlian kerja. Mata pencaharian berupa berternak, bertani, berdagang, membuat perahu, membuat benda dari tanah liat, batu, maupun logam. Contoh hasil alat-alat yang dihasilkan pada zaman ini yaitu nekara, kapak corong, bejana perunggu, arca perunggu, perhiasan, senjata, dan candrasa. Yang ketiga, zaman besi. Zaman besi adalah periode prasejarah yang ditandai dengan penggunaan besi sebagai bahan utama, alat, dan senjata. Pada periode ini, manusia mulai hidup dalam kelompok yang lebih besar dan membangun pemukiman tetap. Manusia juga sudah mampu mengolah besi dan sudah memiliki teknik membuat alat-alat dari kayu, batu, maupun logam. Contoh hasil alat-alat yang dihasilkan pada zaman besi yaitu mata panah, mata pisau, mata sabit, cangkul, pedang, dan perhiasan. Dari alat batu hingga logam, setiap zaman menunjukkan langkah manusia menuju peradaban. Terima kasih sudah menonton.